Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah biologi sel, Bapak Dr. Andes Soeharsono, Magister Pendidikan. Dan Bapak Egi Nuryadin, Sarjana Pendidikan Magister Sains, dan juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai metabolisme. Nah, yang tentunya metabolisme ini selalu terjadi pada tubuh kita, kesinambungan antara metabolisme yang satu dan metabolisme yang lainnya. Nah, tentu di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Nah, di sini saya ditemani oleh rekan saya Nadipa Rizky Widianisa dengan NPM 212154057. Ada Sabila Rahmania Fitriani NPM 212154004 dan ada saya sendiri dengan NPM 212154508 dan Winnie Oktarismayanti dengan NPM 212154045. Nah, sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, baik, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya kepada Saudara Winnie, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memulai presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu metabolisme. Nah, saya sih sudah yakin ya kalau kalian semua sudah mengetahui gitu apa itu metabolisme. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali gitu. Ya, hitung-hitung sebagai pengingat atau mereview dari yang sudah dipelajari. Nah, jadi metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismus, yang artinya perubahan. Nah, sedangkan menurut istilah metabolisme ini adalah semua proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme dan jalur metabolisme ini telah banyak diteliti oleh para ahli sehingga telah banyak menghasilkan terobosan dan ilmu terkini yang dapat menjelaskan jalur-jalur metabolisme seperti metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan juga metabolisme lemak. Boleh di next slide? Nah, adapun fungsi dari metabolisme ini, yang pertama menghasilkan energi kimia. Lalu yang kedua, merubah zat nutrisi menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Lalu yang ketiga, pembentukan senyawa makromolekul menjadi senyawa mikromolekul. Dan yang keempat, sintesis dan pemecahan biomolekul yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sel-sel. Nah, berdasarkan jalurnya, metabolisme ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada anabolisme. Anabolisme ini adalah pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana, atau pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya itu yakni fotosintesis. Lalu yang kedua ada katabolisme. Katabolisme ini adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya seperti pemecahan karbohidrat dan proses respirasi. Lalu yang ketiga ada amfibolik. Amfibolik ini merupakan crossroad atau jalan perantara. Nah, amfibolik ini adalah jalan perantara pada saat metabolisme. Jadi amfibolik ini jalan perantara bagi proses anabolisme dan katabolisme. Contohnya yakni siklus asam nitrat.
Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami katabolisme dan anabolisme, di sini kami menyajikan sebuah gambar. Bisa dilihat ya, yang katabolisme ini proses pembentukan dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dan juga menghasilkan energi. Lalu yang anabolisme ini pembentukan dari senyawa sederhana dengan dibantu oleh energi dan menghasilkan senyawa kompleks. Next. Nah, adapun perangkat metabolisme ini, yang pertama ada enzim. Nah, enzim ini sangat penting untuk proses metabolisme. Mengapa? Karena aktivitas enzim ini akan menentukan arah reaksi-reaksi kimia dalam jalur metabolisme. Enzim bisa disebut sebagai katalisator yang berfungsi untuk mengkatalis reaksi perubahan suatu jenis molekul atau substrat menjadi molekul yang berbeda. Lalu yang kedua ada hormon. Nah, hormon ini berasal dari bahasa Latin, yaitu hormasin, yang artinya membangkitkan. Lalu secara istilah, hormon ini adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam pembuluh darah atau jaringan interstisial untuk menjalankan fungsinya di jaringan-jaringan atau organ lainnya. Next. Nah, di sini ada dua bentuk atau dua model dari enzim. Yang pertama ada model lock and key, dan yang kedua ada model induced feed. Nah, untuk lock and key ini sendiri, pada sisi aktifnya ini bersifat statis. Sedangkan pada induced feed model, sisi aktifnya ini bersifat dinamis. Gitu. Bisa dilihat ya, bahwa yang induced feed ini sisi aktifnya bergerigi. Nah, itu tetap bisa menyatukan gitu antara substrat dan enzim. Jadi masih bisa cocok gitu karena ya sisi aktifnya bersifat dinamis atau jadi bisa lentur begitu, menyesuaikan bagaimana bentuk substratnya. Adapun untuk mekanisme interaksi antara enzim dan substrat, yang pertama, substrat ini akan menempel pada enzim. Lalu di dalam enzim, substrat ini akan mengalami reaksi kimia. Lalu setelah penyatuan atau setelah reaksi kimia ini, akan dihasilkan sebuah produk atau hasil dari reaksi kimia itu sendiri. Next. Selanjutnya ada karakteristik enzim. Yang pertama, enzim ini bersifat reversible atau bolak-balik. Bekerja dua arah. Baik itu dari substrat menjadi produk ataupun dari produk menjadi substrat. Contohnya di sini adalah dari energi ATP menjadi ADP ataupun sebaliknya dari ADP menjadi ATP. Lalu yang kedua, enzim ini bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Lalu yang ketiga, enzim bekerja dengan spesifik. Nah, jadi satu jenis enzim ini hanya dapat mengubah satu jenis substrat saja. Contohnya di sini, amilum diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase. Lalu yang keempat, enzim bekerja secara efisien. Nah, karena enzim ini sebagai katalisator, maka enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk bentuk yang, maksud saya, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Next. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme. Yang pertama ada usia. Nah, semakin bertambah umur, maka proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita itu akan semakin menurun. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Nah, laki-laki ini biasanya
memiliki massa otot yang lebih besar dibandingkan dengan wanita, sehingga pembakaran energinya lebih cepat gitu. Jadi reaksi atau proses metabolismenya juga lebih cepat. Lalu yang ketiga ada tinggi badan. Nah, semakin tinggi seseorang, maka makin cepat laju metabolismenya. Lalu yang keempat ada luas permukaan tubuh. Nah, tubuh yang besar dengan permukaan bidang yang luas akan memiliki jaringan yang aktif yang terdapat di dalam tubuh tersebut akan semakin besar dan luas. Nah, maka semakin luas permukaan tubuh akan semakin cepat laju metabolisme di dalam tubuhnya. Lalu yang kelima ada hormon. Hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme adalah hormon tiroid. Oleh karena itu, terganggunya produksi atau kerja hormon dapat meningkatkan atau menurunkan metabolisme tubuh. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Nadipa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Lanjut saja. Fungsi utama dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi dari glukosa. Ada berbagai macam karbohidrat, antara lain monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida hasil pencernaan karbohidrat yang utama menghasilkan glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Terdapat beberapa macam proses metabolisme karbohidrat yang dapat terjadi pada tubuh kita, tetapi tidak terjadi dalam suatu waktu dikarenakan proses tersebut tergantung dari kondisi tubuh kita masing-masing. Jika kita banyak mengonsumsi karbohidrat, maka akan memacu terjadinya proses glikolisis, glikogenesis, HMP-san, menghasilkan sisa, menghasilkan asam piruvat atau siklus asam citrat. Sedangkan pada saat tubuh kita kekurangan glukosa, misalnya pada saat puasa atau kelaparan, akan memacu terjadinya proses glikogenolisis dan gluconeogenesis. Boleh next slide? Lanjut saja. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam piruvat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan bermacam variasi di banyak jenis sel dalam nyaris seluruh bangun-bangun organisme. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin trifosfat atau yang lebih dikenal dengan ATP dan NADH. Glikolisis memiliki dua tahap atau fase. Yang pertama adalah fase yang memerlukan ATP atau energi. Glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa lalu membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat, lalu fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Setelah itu mengalami isomerasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Fase yang kedua adalah fase yang menghasilkan ATP. Gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfoglycerat. 1,3 difosfoglycerat merupakan senyawa tinggi. Dengan bantuan fosfoglycerat kinase, kemudian berubah menjadi 3 fosfoglycerat. Setelah itu berisomerasi menjadi 2 fosfoglycerat, kemudian berubah menjadi fosfoenol piruvat, lalu menjadi asam piruvat. Boleh next slide. Selanjutnya ada glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi ketika adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya setelah kita makan. Peningkatan kadar glukosa dapat menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin. Hormon ini kemudian menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Pada akhir proses ini, glukosa dalam bentuk glikogen akan disimpan di dalam hati dan otot. Proses glikogenesis berfungsi untuk membentuk glikogen dari glukosa supaya molekul-molekul ini dapat disimpan dan digunakan di lain waktu ketika tubuh tidak memiliki glukosa yang tersedia.
Simpanan glikogen tidak sama dengan lemak karena molekul ini sering digunakan di antara waktu makan, tepatnya saat kadar glukosa darah turun. Dalam kasus ini, tubuh akan mengambil cadangan glikogen untuk memproduksi glukosa melalui proses glikogenolisis. Proses glikogenolisis dimulai saat sel memiliki molekul glukosa berinteraksi dengan enzim glukokinase yang menambah gugus fosfat ke glukosa. Gugus fosfat kemudian dipindahkan ke sisi lain molekul dengan menggunakan enzim fosfoglukomutase. Enzim ketiga yakni UDP glukosa pirofosforilase mengambil molekul ini dan menciptakan glukosa urasil difosfat. Bentuk glukosa ini memiliki dua gugus fosfat beserta asam nukleat urasil. Enzim khusus yaitu glikogenin mengikat glukosa urasil difosfat dengan glukosa UDP difosfat untuk membentuk rantai pendek. Setelah sekitar 8 rantai molekul terikat bersama-sama, enzim-enzim lainnya masuk untuk menyelesaikan proses ini. Setelah itu, glikogen sintase menambah rantai dan enzim percabangan glikogen membantu membuat cabang dalam rantai. Proses ini membentuk makromolekul yang lebih padat sehingga penyimpanan energi dalam tubuh menjadi lebih efisien. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa atau gula darah. Proses glikogenolisis dapat terjadi di otot dan sel hati ketika tubuh memerlukan lebih banyak produksi energi. Fungsi glikogenolisis adalah memproduksi energi ketika tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan. Proses glikogenolisis diatur oleh hormon-hormon di dalam tubuh. Sinyal saraf mungkin juga berperan dalam sel otot. Glikogenolisis dapat terjadi sebagai respon pada berbagai kondisi tubuh seperti saat gula darah mengalami penurunan atau saat tubuh menghasilkan hormon adrenalin ketika menghadapi sebuah ancaman atau kondisi terdesak. Beberapa enzim yang berbeda dapat terlibat dalam glikogenolisis. Salah satu enzim yang terlibat dalam proses glikogenolisis adalah enzim fosforilase glikogen. Enzim fosforilase glikogen akan memutuskan ikatannya menghubungkan glukosa dengan glikogen dengan mengganti gugus fosforil. Pada tahap ini, glikogen telah memecah glukosa berupa glukosa 1-fosfat. Enzim fosfoglukomutase kemudian mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat yang merupakan bentuk molekul yang digunakan sel untuk membuat adenosin trifosfat atau ATP. Enzim percabangan glikogen memindahkan semua molekul glukosa ke cabang lain kecuali untuk satu berada di percabangan glikogen menuju cabang lainnya. Terakhir, enzim alfa-glukosidase menghilangkan molekul glukosa terakhir yang akhirnya menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan molekul glukosa baru dari sumber-sumber selain karbohidrat. Kebanyakan proses ini terjadi di dalam hati dan sebagian kecil lainnya terjadi di korteks ginjal dan usus kecil. Fungsi dari gluconeogenesis adalah menjaga kadar gula darah yang sehat ketika seseorang belum makan atau dalam kondisi lapar. Kadar gula perlu dipertahankan supaya bisa digunakan oleh sel-sel untuk membuat molekul energi ATP. Ketika tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh, kadar gula darah menjadi rendah. Pada saat ini, tubuh tidak memiliki kelebihan karbohidrat dari makanan yang dapat dipecah menjadi glukosa. Dengan proses gluconeogenesis, tubuh dapat menggunakan molekul lain untuk dipecah sebagai glukosa, seperti asam amino, asam laktat, fosfat, dan gliserol. Proses gluconeogenesis dimulai di mitokondria atau sitoplasma hati atau ginjal. Pertama-tama, dua molekul pirufat mengalami karboksilasi untuk membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat kemudian direduksi menjadi malat oleh NADH sehingga dapat diangkut keluar mitokondria. Setelah keluar dari mitokondria, malat dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat lalu membentuk fosfoenol pirufat menggunakan enzim PEP cetak. Fosfoenol pirufat diubah menjadi fruktosa 1,6 fosfat dan kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat lalu diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglukoisomerase. Glukosa kemudian dibentuk dari glukosa 6-fosfat dalam retikulum endoplasma melalui enzim glukosa 6-fosfat.
terlihat pada gambar bahwa proses gluconeogenesis dan seperti proses yang sama, memang pada jalur yang sama, tetapi berbeda. Jika glikolisis itu mengubah glukosa menjadi piruvat, maka gluconeogenesis mengubah piruvat menjadi glukosa. Tetapi enzim-enzim yang membantu dalam proses ini berbeda. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kebalikan, gluconeogenesis merupakan kebalikan dari glikolisis. Slide selanjutnya. Baik, yang terakhir ada HMP-SAN. HMP-SAN disebut juga dengan pentosan fosfat pathway, yang merupakan jalan lain untuk mengoksidasi glukosa. Jalur heksos monofosfat SAN atau HMP-SAN merupakan percabangan penting dalam metabolisme glukosa yang menghasilkan ribosa dan NADPH. HMP-SAN aktif dalam hati, jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, dan kelenjar mamae. Fungsi dari HMP-SAN sendiri adalah menghasilkan NADPH yang dihasilkan dari proses fase oksidatif dan menghasilkan ribosa untuk sintesa nukleotida dan asam nuklear. HMP-SAN dibagi dalam dua fase. Yang pertama ada fase oksidatif yang berawal dari glukosa dan fosfat, masuk ke dalam proses dehidrogenasi dan dekarboksilasi untuk memberikan sebuah senyawa pantosa, yaitu ribulosa 5-fosfat. Lalu fase yang kedua ada fase non-oksidatif. Ribulosa 5-fosfat diubah kembali menjadi glukosa 6-fosfat oleh serangkaian proses yang melibatkan enzim transketolase dan enzim transaldolase. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Yang untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme protein. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, tentu kita ketahui bahwa protein menjadi salah satu zat penting yang menjadi sumber energi utama selain karbohidrat dan lemak, di mana zat ini berperan sebagai zat pembangun, mengatur proses metabolisme melalui enzim dan hormon, dan juga memelihara sel tubuh. Nah, protein ini terus diperbaharui melalui proses pertukaran protein yang merupakan suatu proses berkesinambungan yang terdiri dari penguraian protein menjadi asam amino bebas. Nah, dan resisten amino bebas menjadi protein. Nah, untuk sisa nitrogennya akan dikatabolisasi menjadi urea pada mamalia dan kerangka karbon bagi senyawa-senyawa amfibolik. Nah, jika ada kelebihan asam amino dari biosintesis protein, itu akan diubah menjadi asam keto. Nah, asam keto ini bisa masuk kepada siklus asam sitrat maupun siklus urea. Nah, asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisasi, menghasilkan amonia dan kerangka karbon, di mana dalam proses lanjutannya kerangka karbon akan ikut dalam siklus asam nitrat dan gluconeogenesis. Nah, tetapi amonia akan mengalami sintesis menjadi urea atau membentuk asam amino baru. Next slide. Nah, ini merupakan merupakan gambar secara sederhana menurut Yem KJ et al. Pada 2002. Nah, yang pada gambar ini bisa dilihat ya bahwa protein ini yang berasal dari makan itu akan diubah menjadi asam amino, di mana asam amino ini diserap oleh genjot usus, yang itu dibawa oleh peredaran darah ke hati. Nah, bisa juga diserap oleh jaringan untuk pencernaan menurut fungsi protein tersebut. Nah, protein ini bisa juga mengalami perombakan menjadi asam amino, yaitu melalui proses deaminasi yang dilakukan pada hati, yang selanjutnya itu berubah menjadi asam keto, dan yang selanjutnya bisa masuk pada siklus asam nitrat, seperti pada halnya di karbohidrat. Selanjutnya.
Nah, mayoritas asam amino sendiri dimetabolisasi di hepar. Nah, amonia sendiri itu hanya sebagian kecil organisme yang bisa menyerapnya secara langsung. Amonia sendiri itu kan bersifat toksik. Nah, jadi perlu perlu dilakukan sebuah proses supaya tidak toksik. Nah, sebelum itu dibuang di ginjal. Amonia ini yang dihasilkan didaur ulang dan dipakai untuk bermacam-macam proses biosintesis. Nah, kelebihannya akan dibuang sebagai urea. Nah, bisa kita lihat jika kelebihan amonianya terjadi di jaringan ekstrahepatik, nah maka akan dibawa ke hepar atau hati yang selanjutnya bisa diekskresi. Nah, jika kelebihan amonianya terjadi di jaringan lain, maka akan diubah menjadi glutamin, di mana glutamin ini akan diangkut ke mitokondria hepar. Nah, jika kelebihannya terjadi pada gugus amonia di jaringan otot, maka akan dialihkan ke pirupat yang selanjutnya itu akan dirubah menjadi alanin dan dibawa ke mitokondria hepatosit untuk melepaskan gugus amonia. Selanjutnya, nah, untuk proses biosintesis protein ini ya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu transminasi, di mana transminasi ini merupakan pemindahan gugus asam 1 amino pada glutamat. Proses ini menjadi reaksi pertama dari proses katabolisme. Nah, di mana pada proses transmisi ini gugus amino 1 dari asam amino dialihkan ke asam 1 keto glutarat, dengan hasil asam keto 1 glutarat mendapat gugus amino menjadi L-glutamat. Nah, sedangkan untuk asam aminonya yang kehilangan gugus aminonya menjadi suatu asam keto 1 yang bersesuaian. Nah, keadaan yang sama ini juga terjadi pada transminasi gugus amino dari alanin ke 1 ketoglutarat. Nah, reaksi ini menghasilkan L-glutamat dan pirupat. Nah, untuk tujuan utama dari reaksi ini yaitu mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa yaitu glutamat. Nah, ini menjadi penting karena menjadi satu-satunya asam amino dalam jaringan mamalia yang mengalami dominasi oksidatif dengan kecepatan cukup tinggi. Nah, sehingga pembentukan amonia dari gugus 1 amino terutama terjadi lewat konversi menjadi nitrogen 1 amino pada 1 glutamat. Next slide. Nah, untuk yang kedua yaitu ada perubahan glutamat menjadi amonia. Nah, amonia ini diangkut ke mitokondria, nah, dan mengalami deaminasi oksidatif, sehingga proses akhirnya menghasilkan asam 1 keto dan amonia yang dikatalis enzim L-glutamat dehidrogenase. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu bila sel hepatosit memerlukan bahan baku bagi siklus asam sitrat, aktivitas glutamat dehidrogenase akan meningkat. Nah, yang membentuk 1 geltoglutarat yang diperlukan oleh siklus asam nitrat dan melepaskan amonia untuk diekskresi. Nah, begitupun sebaliknya. Kemudian pada proses ketiga yaitu amonia diangkut ke hepar oleh glutamin. Nah, amonia itu jumlah senyawa yang toksik bagi jaringan tubuh. Nah, sehingga jika ada kelebihan akan diubah menjadi tidak toksik di hepar sebelum dibuang di ginjal. Nah, amonia dari jaringan melalui vena porta akan diangkut ke hepar dan diubah menjadi senyawa non-toksik urea, sehingga darah yang meninggalkan hepar pada hakikatnya bersih dari amonia. Nah, pelepasan amonia ini dikatalis oleh glutaminase renal. Nah, untuk yang proses terakhir yaitu ekskresi nitrogen dan siklus urea. Nah, lintasan utama ekskresi nitrogen ini terdiri dari yaitu urea yang disintesis dalam hati, ada dilepas dalam darah dan dibersihkan oleh ginjal.
Nah, siklus ini dimulai dari mitokondria sel hepatosit. Nah, pembentukan urea ini terdiri dari beberapa tahap, ya, ada 5 tahap. Kalau 3 tahapnya itu terjadi di sitosol. Nah, gugus amino yang pertama kali masuk siklus urea berasal dari amonia pada mitokondria. Nah, sebagian berasal dari usus sebagai hasil oksidasi bakteri. Nah, ion amonia ini berada di dalam mitokondria akan bereaksi dengan HCO3 atau bikarbonat. Nah, membentuk karbamoil fosfat yang kemudian masuk ke siklus urea dan mengalami 4 reaksi enzimatik sehingga membentuk sitrulin dan melepaskan fosfor anorganik. Nah, lalu sitrulin ini akan dilepas ke sitosol. Nah, ketika sampai di mitokondria hepar, glutamin diurai menjadi glutamat dan amonia oleh enzim glutaminase. Nah, gugus amino kedua berasal dari aspartat di mitokondria oleh proses transamase. Nah, diangkut ke sitosol. Nah, akan berkondensasi dengan gugus karbonil dari sitrulin, nah, sehingga membentuk arginosuksinat liase, membentuk arginin bebas, dan fumarat yang akan menjadi bahan siklus asam nitrat. Nah, reaksi terakhir dari siklus urea yaitu terurainya arginin menjadi urea dan ornitin. Nah, ornitin ini akan terbentuk kembali dan diangkut ke mitokondria untuk kemudian dipakai lagi dalam siklus urea. Nah, mungkin sampai di sini penyampaian materi dari saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme lemak yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sabila. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lemak. Saya tidak meragukan kepada teman-teman bahwa kalian tidak mengetahui lemak ya. Kalian pasti sudah mengetahui apa itu lemak. Nah, sebagian dari teman-teman juga pasti ada yang menghindari lemak ya bagi yang sedang berdiet. Nah, lemak atau lipid itu merupakan segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup, yang relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam zat-zat pelarut nonpolar. Nah, lipid juga merupakan ester yang tersusun dari 3 gugus asam lemak dengan 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol. Nah, metabolisme lemak juga merupakan proses tubuh agar dapat menghasilkan energi dari asupan lemak yang telah menjadi sari-sari makanan. Dan perlu diketahui juga bahwa lemak merupakan cadangan energi terbesar setelah karbohidrat. Selanjutnya, bagaimana sih metabolisme lemak itu? Nah, dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol ini yang akan masuk ke dalam metabolisme energi. Nah, dalam prosesnya, asam lemak dan gliserol memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau yang biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Nah, dengan memasuki siklus Krebs ini, asam lemak dan gliserol dapat dirubah menjadi energi. Contoh proses metabolisme lemak dalam tubuh kita itu misalnya ketika kita memakan keju. Keju itu akan dihancurkan dan akan dicerna oleh garam empedu yang membentuk molekul lemak, dan molekul lemak tersebutlah diuraikan kembali oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan gliserol yang keduanya itu akan diabsorpsi oleh zat usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Nah, hasilnya sebagian besar itu disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya akan diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Nah, berikut ini ada makanan dan minuman yang mempengaruhi metabolisme. Ada makanan yang meningkatkan metabolisme, diantaranya teh, kacang-kacangan, cabai, dan ikan. Lalu ada juga yang menghambat metabolisme, diantaranya ada soda, margarin, roti terigu, dan daging sapi ternak.
Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin presentasi dari kelompok 4 mengenai metabolisme dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.